Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari berbahagia ini, kami Dr. Ali Masun Atmo Embiomet, Presiden Bumregah Bakti Nusantara GBN, akan menyampaikan tiga hal utama menghantarkan ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal unggul di era digital. Kami meyakini seluruh rakyat dan bangsa ini memiliki keinginan, harapan, dan cita-cita yang sama. Ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal yang menghidupi ratusan juta rakyat Indonesia, yang hari ini ada 64,5 juta unit usaha menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, menjadi pilar utama tata kelola dan roda ekonomi negeri ini, menjadi subjek ekonomi, bukan objek ekonomi. Kami juga meyakini tidak ada satupun yang rela, tidak ada satupun yang ikhlas. Ekonomi rakyat dan bangsa ini dikuasai oleh bangsa asing atau mengalami penjajahan dalam bentuk apapun di era digital ekonomi. Dan kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan kawan-kawan pimpinan organisasi usaha rakyat kecil, kaulo alit di negeri ini, serta melakukan dialog dengan pelaku UMKM dan sektor informal. Hari ini, di tengah segenap keterbatasan dan kesulitan, ada energi yang sangat besar tatkala segenap pelaku ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal mengalami nasib yang sama, memiliki nasib sepenanggungan, serta punya keinginan, harapan, dan cita-cita besar bersama. Pasca segala keterbatasan dan kesulitan ini, harus menjalani kebangkitan, harus merengkuh sebuah kemajuan, harus unggul menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi subjek dan pilar utama tata kelola dan roda ekonomi bangsa ini. Semuanya berkeinginan yang sama untuk bersatu dan solid melakukan gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat, menjadikan UMKM dan sektor informal sebagai subjek tata kelola ekonomi di negeri ini. Semuanya punya pandangan yang sama. Sudah waktunya
UMKM dan sektor informal harus terlibat secara aktif dan langsung, harus mendapatkan saham, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, mendapatkan dividen dari potensi dan kekuatan ekonomi yang melekat padanya, serta dividen dari kekayaan sumber daya yang sangat melimpah yang dimiliki negeri ini melalui pendampingan dari hulu hingga hilir, bersama dan bersatu dalam rumah besar Nusantara, rumah besar kita semua, rumah besar UMKM dan sektor informal, dalam tempo secepat-cepatnya akan terhadirkan sebuah realitas percepatan gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang lazim kami kumandangkan sebagai platform revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Saudara-saudara, potensi dan kekuatan ekonomi rakyat kecil kaulo alit di negeri ini sangat besar, dari hulu hingga hilir. Namun, tantangan ke depan yang kita hadapi adalah sebuah kekuatan superbadis, kekuatan capital dan teknologi global. Untuk itu, saudara-saudara, kita semua harus bersama dan bersatu. Kekuatan ekonomi rakyat kecil kaulo alit yang sangat besar harus terkonsolidir secara masif, harus solid, harus terkelola dengan baik dan benar, based on ekonomi, based on profesional, didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, kami memandang sangat mendasar untuk menyampaikan apa 3 hal utama yang harus ada untuk ekonomi rakyat kecil kaulo alit, UMKM dan informal mampu maju, mampu berkembang, mampu unggul di era digital. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali kekuatan ekonomi rakyat kecil kaulo alit di seluruh tanah air harus dipagari rapat-rapat, harus berada dalam rumah besar bersama, rumah besar Nusantara, revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Untuk itu, saudara-saudara, Kumrega Bakti Nusantara segera menghadirkan bersama organisasi usaha rakyat kecil Nusantara yang lainnya. Yang pertama, ekosistem ekonomi rakyat berbasis klaster super spesifik, UMKM dan sektor informal
wajib menjadi subjek tata kelola dan roda ekonomi rakyat. UMKM dan sektor informal harus memiliki saham, mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, harus terlibat secara aktif dan langsung, dan wajib didampingi dari hulu hingga hilir. Ekosistem ekonomi rakyat berbasis klaster spesifik di wilayah teritori terhilir menjadi sebuah keniscayaan mutlak sebagai pagar untuk mencegah adanya infiltrasi dan neokolonialisasi ekonomi rakyat, baik oleh anak bangsa sendiri maupun oleh kekuatan global atau asing. Tatkala kita melakukan pendampingan kepada pedagang kecil dan mikro, harus hadir ekosistem pedagang kecil dan mikro. Tatkala kita melakukan pendampingan kepada pelaku transportasi online dan konvensional, harus hadir ekosistem bagi pelaku transportasi online atau konvensional. Demikian juga harus hadir ekosistem petani, ekosistem nelayan, ekosistem home industry, ekosistem buruh, ekosistem tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ekosistem seniman, budayawan, ekosistem pemulung, dan ekosistem pelaku ekonomi rakyat kecil kaula alit lainnya. Ingat saudara-saudara, siapa yang tercepat, siapa yang memiliki basis komunitas di wilayah terhilir, siapa yang menghadirkan ekosistem ekonomi rakyat berbasis klaster super spesifik, disupport teknologi digital, dialah yang akan berada di garda depan dan tampil sebagai yang terunggul dalam persaingan era digital. Ekonomi rakyat tidak boleh direnggut, dijajah oleh siapapun di era digital. Syaratnya hanya satu. Saatnya sudah tiba. Cita-cita besar bersama dan bersatu untuk menghadirkan ekosistem ekonomi rakyat di semua klaster spesifik. Tentunya harus dikelola dengan benar dan baik, based on ekonomi, based on profesional. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, dan tidak boleh pesimis. Kita harus selalu optimis. Kita harus hakul yakin bahwa kita mampu, asal mau. Segala hal seputaran ekonomi, bisnis, dan profesional dapat kita hadirkan dan dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat sejahtera berkeadilan, untuk negeri adil makmur dan adidaya. Saudara-saudara, kemudian yang kedua,
yang harus terhadirkan tatkala hari ini dan ke depan dengan baseline ekonomi rakyat, pelakunya harus menjadi subjek, bukan objek. Maka berbagai persoalan yang akan muncul dalam interaksi ekonomi, dalam hubungan industrial, hubungan kemitraan, dan kerjasama dari sisi hukum, baik hukum perdata maupun pidana, juga termasuk harkat martabat kemanusiaan pelaku ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal. Maka kehadiran, perlindungan, dan pembelaan hukum pelaku ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal menjadi sebuah keniscayaan dan pada posisi sangat strategis dan mendasar. Keberadaan lembaga bantuan hukum ekonomi rakyat kecil kaulo alit yang akan bermitra dengan berbagai organisasi profesi advokat di negeri ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendampingan dari hulu hingga hilir percepatan revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, hari ini dan ke depan juga akan timbul berbagai persoalan terkait dengan perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pelaku UMKM dan sektor informal, juga bagi keluarganya. Untuk itu, dengan siapapun kita melakukan kerjasama dan kemitraan, baik lokal, regional, nasional, dan global, perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pelaku UMKM dan sektor informal beserta keluarganya harus terjamin dengan aman, harus terlindungi dalam kerangka tatkala ada hal-hal tertentu, maka nasib masa depan keluarganya terlindungi dan terjamin oleh perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja. Di sisi yang lain, kita wajib hukumnya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membangun iklim usaha, berusaha, dan berekonomi. Ketiga hal utama itulah, saudara-saudara, menjadi bagian dari langkah-langkah percepatan revolusi ekonomi rakyat Nusantara, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari holding sosial ekonomi rakyat. Seluruh pelaku ekonomi rakyat kecil kaulo alit berada dalam rumah besar dengan pola koperasi dan korporasi. Seluruh pelaku ekonomi rakyat kecil potensinya terkelola secara mandiri, digerakkan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka agregat kebersamaan, potensi dan kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar
menjadi kekuatan yang dahsyat, dan tatkala dikoppelkan dengan sumber daya Nusantara yang sangat melimpah, maka akan hadir dan menjelma sebagai kekuatan raksasa ekonomi dunia. Sekali lagi, tidak ada jalan lain kecuali percepatan revolusi ekonomi rakyat Nusantara. Tidak ada jalan lain kecuali mari bersama dan bersatu jalani kebangkitan, song-song era sejahtera berkeadilan. Tidak boleh pesimis, tidak boleh ragu-ragu. Kita semua harus hakul yakin bahwa kita mampu asal mau. Segala syarat dan prasyarat ada di negeri dan bangsa ini. Saudara-saudara, yang terakhir yang ingin kami garis bawahi, tidak pernah dalam perjalanan peradaban manusia di muka bumi ini tidak terjadi reduplikasi sejarah. Apa yang pernah terjadi di masa lalu dipastikan melalui hukum alam semesta Tuhan akan terjadi kembali di masa mendatang. Hari ini saatnya tiba. Bersama dan bersatu jalani kebangkitan, song-song era rakyat sejahtera berkeadilan. Kita mampu, asal mau. Tetap sehat, selalu optimis. Salam hormat dan doa kami untuk rakyat dan bangsa Indonesia, untuk segenap makhluk yang ada di bumi Nusantara, wabil khusus kepada pelaku ekonomi rakyat kecil, kaulo alit, UMKM, dan sektor informal. Salam sejahtera, bil taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.